eh kita mengulang yang pelajaran yang kemarin, tepatnya di bab yanisba ya. Bahwa yanisba ini konsep kita untuk menisbatkan sebuah kalimat. Jika kita ingin mengatakan seseorang itu dinisbatkan ke daerah ataupun dalam profesinya seorang penenunkah ataupun petani dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan ya nisbah di dalamnya. Semisal kita ingin mengatakan dia seorang petani. Petani itu kan falahun. Maka kita bisa menambah ya nisbah di dalamnya supaya dia menjadi makna nisbat gitu loh. Falahiyun gitu ya. Semisal kita katakan telah datang seorang yang bekerja petani gitu loh. Ja'a al atau yang keluarga besarnya kebanyakan profesinya itu petani semisal. Ja'a al falahiyu. Seperti itu ya. Itu kita gunakan ya nisbah. Kemudian ada juga untuk contoh seperti kebangsaan Indonesia, semisal kita ingin mengatakan orang Indonesia, maka kita bisa menggunakan lafaz Indonesia asalnya, kemudian dikasih ya nisbah sehingga menjadi al-Indonesi, seperti itu. Semisal ada orang datang ke kita, seorang laki-laki ya, maka kita bisa katakan ja'a ar-rajul, ja'a ar-rajulu al-indonesiyu, al-indonesiyu, seperti itu. Kemudian ada makiyah ya, atau surat al-makiyah, surat al-madaniyah. Kalau orang Mekahnya itu kita bisa katakan al-Makki gitu ya. Ja'a rojulu al-Makkiyu. Kalau al-Makkiyu berarti dia orang yang berkebangsaan Mekah. Kalau Mesir bisa kita nisbatkan dengan menggunakan lafaz al-misra menjadi al-misriyu. Ja'a ar-rajul, telah datang seorang lelaki yang berkebangsaan Misriyu. Al-misriyu. Seperti itu ya. Lalu al-madaniyah itu ada nisbat di dalam pelajaran ulumul Quran, biasanya surat al-madaniyah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian la allati linafil jinsi. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa la itu mempunyai makna sangat banyak. Jadi huruf itu biasanya punya banyak makna, multi makna, tidak hanya satu ya. Seperti huruf b. B itu bisa maknanya menggambarkan, namanya ba taswir. Biasanya setelah bi ayyakuna, setelahnya itu an sama fiil. Ada juga istiqmal. Istiqmal itu penggunaan. Contohnya kayak katabtu bil kolam. Saya ingin menggunakan saya menulis menggunakan kolam. Kolam itu ballpoint itu ya. Ada juga bi makna sabab, sababiyah. Sababiyah. Nah, sababiyah ini itu nanti artinya sebab gitu loh. Dakhaltu atau dakhalatil mar'ah di fasadi akhlakiha, misal gitu ya. Atau bifasa di akhlakiha itu nanti banyak itu bermakna sebab, yaitu menyebabkan atau disebabkan dengan rusaknya akhlak si perempuan tadi yang masuk ke neraka semisal. Nah, dari contoh ini kita melihat bahwa huruf ya, baik ba atau bi ya, maksudnya huruf jar ataupun fi nanti juga banyak, ada li ta'lil dan lain sebagainya.
itu tuh punya multi makna sebenarnya. Begitu juga la juga huruf nafi, tapi nafinya linafil jinsi, yaitu untuk menafikan seluruh anggota jenis yang ada di dalamnya gitu loh. Itu nanti menggunakan la alatin nafil jinsi. Namun la sendiri sebenarnya maknanya banyak. La itu bisa bermakna nafi biasa, ya hanya menafikan gitu, hanya mentiadakan saja. Contohnya mungkin la nafi itu ya la rojulun, misalnya la rojulun aja udah, tidak ada seorang laki-laki, nggak ada lah, semua laki-laki nggak ada, karena emang dia nafi biasa. Ada juga jadi setelahnya mesti isim ya, kata benda. Namun ada juga la nahi gitu. La nahi itu untuk mentiadakan keseluruhan jenis semuanya gitu, tanpa terkecuali. La nahi itu untuk melarang, yaitu dia ketika jatuh setelahnya itu nanti fiil. Contoh la tadrib gitu ya, la tadrib, jangan memukul. La tadrib, jangan kau pukul. Itu nanti namanya la nahi, untuk melarang seseorang gitu loh. Ada juga la nafi gitu ya. La nafi itu untuk menafikan, untuk menafikan tapi dalam fiil ya. Contohnya la tadribu, dia tidak mukul gitu loh. Bedanya apa? Kalau dia ada sukun karena amil nahi itu nanti majzum. Kalau ini domah rofa, la tadribu, dia tidak mukul gitu. Nah nanti ada juga la li amr, liastaiqiyub ya, supaya dia bangun. Nah lam di sini itu lamnya adalah lam amr, pasti dia itu setelahnya atau dia itu bertemu dengan kalimat fi'il mudhari ya, lias dan wajib jazm sukun, maksudnya wajib jazm alias sukun. Nah yang terakhir ini, yang ini la nafil jinsi, yaitu dia la yang bermakna untuk meniadakan seluruh, dan dia pasti ketemunya isim, kata benda, dan dia mempunyai amal seperti amalnya ina. Apa amalnya ina? Amalnya ina itu tarengsibul isma, menasobkan isim, watarfaul khobar. Jadi dia itu menasobkan kalimat isim setelahnya dan juga menjazm merofakan khobar. Contohnya ya kayak zaidun, semisal zaidun qaimun. Nah zaid itu orang yang berdiri, artinya seperti itu ya, zaidun qaimun. Nah zaidun qaimun, zaid ini namanya mubtada, sementara qaimun ini namanya khobar ya. Mubtada itu isim dibaca rofa ma'rifat di awal kalimat, dan dia marfu, hukumnya domah, bukan karena amil lafzi maksudnya ya, tapi amil maknawi namanya. Kemudian qaimun itu ikhbarnya ya, dia itu pasangannya mubtada lah, isi atau apa ya namanya ya, iya, isi dari si Zaid gitu loh, sifatnya lah, yaitu dia mengabarkan bahwa Zaid itu orang berdiri. Seandainya nggak ada lafaz qaim, yang nggak ada arti lengkapnya, Zaid doang gitu loh. Nah Zaid ini Zaid yang apa? Yang tidurkah? Yang mengajarkah?
yang makankah dan lain sebagainya, kan nggak ada hukum untuk si Zaid. Nah, ketika dikasih koimun, dikasih khobar, dikasih keterangan gitu ya, khobar itu menjadi maknanya sempurna atau jelas. Oh, Zaid berdiri. Nah, Zaidun koimun ini ketika kemasukan ina itu yang tadinya dun jadi dan. Ini yang dimaksud dengan tangsibul isma watarfaul khobar, seperti itu ya. Tangsibul isma watarfaul khobar, menasubkan isim, nanti mubtada jadi isimnya, sementara koimun khobar itu tetap namanya khobar. Nah, dia tetap rofa watarfaul khobar, jadi dia tetap rofa koimun. Inna zaidan koimun lah. Bagaimana implementasinya pada la yang amalnya seperti ina? Jadi ketika kita katakan la, maka lafaz setelahnya pasti sebutannya isim. Contoh, la rojula maujudun fidar. Hanya saja fidar itu di rumah. Hanya saja rojula, lafaz setelah la itu nanti pasti fathah tanpa tanwin ya. Tanpa tanwin, la rojula, seperti itu ya. La rojula, seperti itu. Maujudun fidar, ini nanti namanya isim. Isimnya la maksudnya, bukan kalimat isim ya, maksudnya istilahnya isimnya la, seperti itu dalam bab ini. Kemudian maujudun dibaca rofa, ini namanya khobarnya la. Ini namanya isimnya la. Fidar keterangan tempat, fidar dalam rumah. La rojula maujudun fidar. Nah, di sini ada catatan bahwa orang Arab itu jarang menyertakan khobarnya la. La rojula maujudun itu jarang ya. Seringnya itu lafaz maujudun itu dihapus. Seringnya apa? Dihapus. Enggak ada seperti ini. Oke. Kemudian sehingga apa? Kebanyakan nanti ya contoh yang ada dalam bab la alatilina fil jinsi, la rojula fidari saja, tidak akan ada kata-kata maujud. Seperti pada lafaz la ilaha illallah, ini enggak ada la ilaha doang tuh. Maujudnya itu dihapus, ditakdirkan aja la ilaha illallah. Seperti itu ya. Jadi maujudnya itu dihapus, langsung la ilaha illallah. Memang orang Arab ketika mengatakan atau menggunakan la alatilina fil jinsi, itu khobarnya dibuang. Khobarnya dibuang kebanyakan. Seperti itu. Nah, akhirnya kita sampai di bab terakhir, yaitu bab al-idhofah. Sebenarnya idhofah ini ada pecahan ya dari 3 pembahasan, yaitu apa? Pertama namanya itu bab mahfudah khofat ya, mahfudatul asma ya. Isim-isim yang dibaca jer ya, khofat, khofdun mahfudatul asma, ya betul. Yaitu apa? Isim yang dibaca jer, korofa. Isim yang dibaca jer atau khofat itu biasanya terjadi karena 3. Yang pertama karena kemasukan huruf jer. Jadi sangat sering sekali kita akan menemui huruf jer yang sudah kita bahas di awal sekali. Huruf jer itu apa saja? Pertama ada min, ya kan? Artinya dari, ila kepada, an dari juga atau tentang, fi di dalam, ala di atas, dan lain sebagainya, sampai ke wawu kosam, huruf
huruf-huruf sumpah, wawul qasam, wallahi itu, billahi baqasam, tallahi taqasam, sama tallahi billahi, yaitu huruf-huruf qasam juga termasuk ke dalam huruf jar. Nah, isim yang dibaca jar itu pasti dia kemasukan huruf jar, salah satu di antaranya. Artinya kalau kita menemui huruf-huruf yang telah kita sebut tadi, maka isim setelahnya pasti majrur atau mahfud. Kita lebih sering mengatakannya majrur ya. Kadang majrur, kadang mahfud, tapi lebih sering majrur. Majrur itu isim yang dibaca jar ya, maksudnya itu. Dan huruf jar itu pasti ketemunya isim, nggak mungkin masuk ke dalam kalimat fi'il seperti itu ya, nggak mungkin masuk ke dalam kalimat fi'il. Lalu yang kedua ada isim yang dibaca jar karena tabi' ya. Tabi itu karena mengikuti. Dan ini kalau kita runtut itu sudah kita bahas di bab tawabi', yaitu apa? Isim-isim yang dibaca atau isim-isim yang i'rabnya mengikuti lafaz sebelumnya. Yang ada 4, yaitu apa? Ada na'at, ada badal. Na'at itu sifat. Kalau kita mensifati sesuatu dengan syarat-syaratnya ya, ketika kita mensifati sesuatu pasti kita akan mengikutkan i'rabnya dengan lafaz sebelumnya. Ada badal ya, misal ketika lafaz sebelumnya marfu' maka ikut marfu'. Kalau sebelumnya mansub maka ikut mansub. Kalau sebelumnya majrur dibaca jar, maka itu juga dibaca jar, seperti itu ya. Maka dibaca jar. Ada na'at, ada badal, ada taukid, ada atof. Nah, na'at itu untuk mensifati, badal itu untuk mengganti lafaz sebelumnya, kadang mengganti keseluruhan, sebagian, ataupun mengganti sifat yang mencakup di dalamnya yang disebut istimal atau kesalahan, badal ghalat. Terus kemudian taukid ya. Taukid itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Mentaukid itu mengafirmasi lafaz sebelumnya atau menguatkan. Kemudian ada atof ya, menyambung ya, semisal dan gitu loh. Untuk menyambung kata sebelumnya, kita itu biasanya menggunakan konsep atof ya, mengatofkan. Dan huruf instrumen untuk menyambung itu banyak. Dia namanya huruf atof. Itu ada wawu, ada au, wawu itu dan, au itu atau, summa itu kemudian, fa juga kemudian, ada lakin tetapi, ada bal tetapi juga biasanya maknanya, sama la ya, la yang nafi biasa tadi yang kita sebut juga. Nah, ini semua kan sudah kita bahas sebelumnya kan, karena memang ada bab sendiri. Makanya dalam mahfudzat itu saya ringkas hanya satu tuh yang saya masukkan di bab yang terakhir, yaitu bab al-idhofah. Jadi huruf jar sudah kita bahas di awal-awal, tepatnya di huruf jar dan di pembahasan i'rab jar itu sendiri. Kemudian ada tabi' ya. Tabi' itu kan mengikuti ya, atau tawabi' dalam babnya itu yang ada 4, na'at, badal, taukid, atof. Kemudian yang ketiga itu al-idhofah, yaitu apa? Kalimat dalam bahasa Arab bisa dibaca jar ketika dia berupa susunan idhofah gitulah.
Lebih tepatnya mari kita baca di bab idhofah itu sendiri. Oke. Nah, bab idhofah apa sih? Idhofah secara bahasa itu apa ya namanya ya? Menyandarkan. Apaan? Menyandarkan. Idhofah itu menyandarkan. Jadi kita menyandarkan satu kalimat isim ya, harus isim. Satu kalimat isim dengan kalimat yang lain itu disebut sebagai al-idhofah, susunan idhofah. Nah, secara definisi sederhana, idhofah adalah susunan dua kalimat isim. Berarti ada dua kalimat isim yang digabung atau lebih ya. Bisa dua, bisa tiga gitulah. Paling sedikit dua kalimat lah. Karena kalau satu ya nggak bakal tersusun namanya kan. Harus lebih dari satu. Ya, minimal dua. Nah, dua kalimat ini tadinya itu biasanya punya makna sendiri-sendiri. Jika dipisah ya ada maknanya gitu loh. Dan ketika digabung nanti dia punya melahirkan makna yang lebih spesifik biasanya seperti itu dari sebelum digabung atau sebelum disandarkan. Itulah yang disebut sebagai idhofah, susunan dua kalimat isim atau lebih yang dijadikan satu mafhum serta mempunyai arti yang lebih khusus. Contoh hulamu zaidin. Ya, hulamu zaidin ini contoh susunan idhofah. Kenapa? Karena hulam itu isim satu, zaidun itu isim dua. Ada dua kan, digabung hulamu zaidin. Gitu. Artinya apa? Hulam itu budak laki-laki kecil, anak kecil lah. Kemudian Zaid ini nama orang gitu. Berarti budaknya Zaid maksudnya gitu sih artinya. Nah, di mana letak mahfudnya atau dibaca jernya, majrurnya itu di lafadz Zaid. Sebentar. Letak letak dibaca jernya itu di hulamnya ya, yaitu di lafadz yang terakhir, yaitu di susunan mudhof ilaih namanya. Jadi hulam itu Kak. Iya. Iya. Siji. Oke, lanjutkan. Hulam itu namanya mudhof sebutannya, oke. Mudhof. Kemudian Zaid ini mudhof ilaih. Susunan keduanya disebut sebagai idhofah. Nah, mana yang kemudian dibaca jer itu di sini nih. Zaidnya alias mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih selamanya itu pasti majrur atau dibaca jer gitu. Pasti majrur, dibaca jer seperti itu. Kalau hulamnya mudhofnya itu tergantung tuntutan amil sebelumnya. Contoh, kalau kita buat amil yang menuntut dia jadi marfu', semisal jadi fa'il, maka kita datangkan ja'a. Ja'a hulamu zaidin, seperti itu ya jadinya. Jadinya ja'a hulamu zaidin. Kemudian bisa juga kita datangkan amil yang menuntut dia menjadi mangsub, maka ro'aitu, saya melihat. Ro'aitu, saya melihat. Ro'aitu, sehingga jadinya gimana? Ro'aitu hulama zaidin. Ro'aitu hulama zaidin. Jadi kita lihat di sini ja'a hulamu zaidin dengan dhamma. Karena dia tuntutannya jadi fa'il. Fa'il itu marfu'. Kemudian ra'aitu hulama zaidin. Di situ hulama karena tuntutannya jadi maf'ul, dan maf'ul itu mangsub. Maf'ul itu mangsub. Ra'aitu, saya melihat
budaknya Zaid, seperti itu ya. Terus ada amil, kita coba datangkan amil, yang amilnya ini menuntut dia untuk majrur ya. Itu apa? Marortu ya. Marortu bihulam. Maka kita tambahkan huruf ba di sini. Karena marortu itu mutaadinya menggunakan ba, ya. Harus ada ba-nya lah. Marortu bihulam. Sehingga hulam ini jadi majrur karena tadi kemasukan huruf jar berupa ba. Nah, dari sini kita melihat bahwa mudhof itu i'robnya atau harokat huruf akhirnya itu tergantung tuntutan amil di sebelumnya. Sementara zaidun, di sini zaidin ya, mudhofun ilaihnya itu selamanya din, selamanya majrur. Marf. Contoh yang pertama, jaa hulamu zaidin, tetap majrur. Terus itu hulama zaidin, tetap majrur juga. Kemudian marortu bihulami zaidin, tetap majrur juga ya, sama-sama majrur maksudnya. Yang pertama karena huruf ba, yang kedua karena idhofah. Jadi siapa yang mengejarkan zaidin? Ya, jawabannya mudhofnya. Yang mengejarkan zaidin alias mudhof ilaih ya mudhof itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kita bahas melahirkan makna jadid ya, atau makna barunya itu dari sisi apa? Dari sisi faidahnya ya. Nah, faidah dari idhofah itu untuk apa namanya? Mengkerucutkan makna ya, atau mengtakhsis makna gitu loh. Contoh ya, kalau kita bedah di contoh yang pertama saja, hulam itu kan budak ya, anak kecil budak gitu. Dan dia ini kalau kita sebut hulam saja tanpa ada zaidinya, tanpa ada embel-embel yang lain, pokok kita ngucap hulam, maka yang terbersit pertama kali di pikiran orang yang memaknai, yang tahu maknanya ya umum. Berarti seluruh anak kecil ya yang ada di dunia ini tuh masuk ke dalam makna hulam. Umum lah, enggak mengerucut kepada seseorang tertentu. Namun kalau kita tambah zaid, nah dari sini ditambah idhofah atau ditambah mudhof ilaih, maka dia maknanya sudah tidak umum lagi ya. Hulam itu ya bukan sekedar hulam, bukan sekedar budak kecil, tapi yang dimaksud budak kecilnya Zaid, lebih mengerucut. Oh, berarti hulam ini bukan seluruh hulam yang ada di dunia ini, tapi seluruh hulam yang dimiliki oleh Zaid gitu. Lebih mengerucutkan maknanya, itu lebih mengerucut lah, seperti itu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan melahirkan makna baru, hulamu zaidin ya. Oke, nah dari sini kita tahu bahwa ketika ada dua kalimat sama-sama isim digabungkan ya, isim dengan isim, maka itu disebut sebagai susunan idhofah ya kan. Dan juga setelah digabung akan muncul makna takhsis. Takhsis itu mengkhususkan, takhsisun. Kalau hulam doang umum, seluruh hulam. Tapi kalau udah zaid itu hulamu zaidin, itu maknanya khusus. Dan hulam hulamu zaidin ini di tengah-tengahnya sebetulnya itu menyimpan huruf jar. Jadi setiap idhofah itu pada dasarnya menyimpan huruf jar.
Makanya peran huruf jar itu sangat krusial dalam eh, literatur kitab kuning gitu ya, atau dalam literatur bahasa Arab. Hampir di setiap pembahasan dia akan ikut ya kan. Dan itulah ilmu ya, saling berkelit-kelin dan saling eh, saling bertaaluk, saling bersambung. Kalau kita melewati bab yang kita tidak paham dan lanjut lagi, itu kesananya ya tidak akan sempurna pemahaman kita. Makanya harus paham dari bab pertama, bab kedua, dan seterusnya. Nah, idhofah itu ada yang menyimpan huruf lam, ada yang min, ada yang fi. Lam itu lil milki ya, untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya tadi paling jelas ya tadi, atau kita ganti contohnya kolam Zaidin, kolamu Zaidin. Nah, kolamu Zaidin di dalamnya itu maksudnya di lafaz Zaid ya, di tengah-tengah antara kolam dan Zaid itu ada huruf jar lam. Kalau kita takdirkan menjadi kolamun li Zaidin. Nah, kolam di sini mudhof, Zaidinnya nanti mudhof ilaih. Seperti biasa, kolam itu disesuaikan i'rabnya atau harokat akhirnya disesuaikan dengan amil yang ada sebelumnya. Kalau Zaidin itu pasti majrur, apalagi kalau kita tampakkan huruf jar ya, ada li Zaidin, lebih jelas lagi harus dibaca jar karena ada huruf jar. Nah, kapan sih kita tahu bahwa huruf jar yang di tengah-tengah itu berupa lam? Kan ada 3 ya, ada lam lil milki, kepemilikan, min itu lil ibtida, atau sorry di sini litaba'id lebih tepatnya, maksudnya bagian dari gitu ya, bagian dari biasanya litaba'id. Ada juga fi itu dorof lah, untuk menunjukkan tempat ya kan, atau waktu. Nah, pertama ketika huruf jar yang disimpan lam itu ketika dia si mudhof ilaih itu dimiliki oleh kolam, atau sorry kebalik, atau si mudhofnya itu dimiliki oleh mudhof ilaihnya. Seperti hulamu Zaidin ya kan, hulamnya si Zaid, qalamu Zaidin itu ballpointnya si Zaid, kitabu Zaidin berarti itu kitabnya Zaid, seperti itu ya. Nah, kalau min contohnya apa? Khotamu hadidin, khotam itu cincin, hadid itu besi, cincin besi gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cincin besi ya. Semisal kalau kita bedah, khotam itu cincin ya, intinya seluruh cincin ya, baik cincin emas, cincin perak, ataupun cincin batu. Tapi kalau udah khotamu hadidin, berarti yang dimaksud adalah kunci khotam dari hadid, besi. Hadid itu besi. Nah, khotamu hadidin itu di dalamnya mengandung huruf jar min. Huruf jar min. Yaitu apa? Bagian dari gitu ya. Bagian dari. Khotamu hadidin itu bagian dari besi. Jadi si mudhof ilaih itu bahan dasar ya. Bahan dasarnya si mudhof.
Mudhof ilaihnya itu bahan dasar dari mudhof. Khotam hadid itu bahan dasar dari khotam. Seperti itu. Yang terakhir makrul laili. Ini ayat Quran. Makrul laili. Makar itu ya berbuat onar gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sama makar. Ini tuh di dalamnya makrun sama lail. Berarti kalau kita takdirkan makrun fil lail. Kalau khotamu hadidin ini khotamun min hadidin gitu ya. Khotamun min hadidin. Kalau fi yang ada fi-nya itu makrul laili berarti makrun fil lail, berbuat onar di malam hari. Keonaran malam gitu. Maksudnya kan sebuah kericuhan di malam hari seperti itu ya. Nah, kapan huruf jar fi itu menjadi takdiran dari mudhof ilaih, yaitu ketika mudhof ilaih berupa waktu dari mudhofnya. Jadi kalau kita temui sebuah mudhof ilaih dan dia itu merupakan waktu, jelas ya, kalau waktu kan mungkin lailun itu waktu malam, naharun waktu siang, masaun waktu sore, sobahun waktu pagi. Itu nanti dia biasanya itu menjadi waktu bagi mudhofnya, sehingga huruf jar yang dikira-kirakan itu fi gitu, sesuai. Fi kan memang untuk dorof, untuk keterangan waktu. Artinya kalau ditakdirkan makrun fil lail, kericuhan di malam hari. Kemudian kalau min ya tadi ketika mudhof ilaih berupa bahan dasar dari mudhofnya. Hadid besi ya kan. Khotamu fiddah masalan. Contohnya khotamu fiddah misal. Jadi besi dari emas. Fiddah itu perak, Fiddah itu perak, atau emas itu zahab. Khotamu zahabin. Jadi dia cincin dari emas. Nah, kalau mudhof ilaihnya berupa bahan dasar dari cincin itu sendiri atau dari mudhof itu sendiri, maka dia huruf yang dikira-kirakan nanti itu berupa min. Yang terakhir lil milki itu ya ketika mudhofnya atau mudhof ilaihnya sebagai pemilik dari mudhof. Ketika mudhof ilaih sebagai pemilik dari mudhof. Jadi pada dasarnya kejaran itu ya, kenapa mudhof ilaih harus jar selamanya ya, di antara alasannya ya karena memang pada dasarnya dia mengira-ngirakan huruf jar. Yang mana huruf jar di sini ada 3. Ada lam, lil milki, kepemilikan. Ada min, minnya di sini lebih pasnya litabaid ya, ke sebagiannya gitu. Kemudian ada fi ya, itu lidorf atau untuk menunjukkan keterangan waktu. Seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui juga syarat dalam membuat idhofah, sehingga kita mampu mengidentifikasi apakah itu susunan idhofah apakah bukan gitu loh. Karena kalau kita bicara kalimat isim yang berjejer baik 2 maupun lebih itu pasti akan kita temui. Masalahnya tidak semua kalimat isim yang berjejer, atau iya kan kalau kita lihat secara kasat mata nanti berjejer ya. Cuman apakah dia idhofah atau enggak itu nanti dilihat dari syaratnya itu sendiri. Yaitu apa? Syarat idhofah itu nanti mudhofnya harus tidak tanwin. Gulamun
Hulamun Zaidin. Hulamun Zaidin ini nggak mungkin, nggak bisa. Ataupun cara kalau kita disuruh baca hulamun Zaidin nggak bisa tuh, ya kan? Karena bukan nggak bisa ya, salah maksudnya. Kenapa? Karena kalau itu memang idhofah, nggak mungkin mudhofnya. Mudhof di sini mana? Mudhof di sini ya hulam. Mudhof ilainya Zaidin. Mudhof ilainya adalah Zaidin. Nah, hulamun Zaidin secara bacaan salah dan juga tidak memenuhi syarat. Yaitu apa? Karena mudhofnya itu ada tanwin, harus nggak ada. Sehingga jadinya gimana yang benar? Hulamu Zaidin. Ya. Khotamu hadidin. Makrul laili, nggak boleh makrun laili gitu ya. Kalau ditampakkan baru boleh huruf jarnya. Misal kolamun li Zaidin. Ya, kalau kayak gitu boleh kolamun dengan ada tanwin. Makrun fil laili atau khotamun min hadidin ya. Baru boleh tanwin. Cuman kan kalau dalam realitanya mungkin sulit untuk bisa mengetahui ini atau idhofah atau enggak kalau dilihat dari adanya tanwin ataupun tidak ya. Gimana Pak? Periksa Pak. Periksa. Iya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya syarat kedua itu apa? Yang terakhir yaitu apa? Mudhofnya nggak harus ada. Nah ini mungkin bisa kita identifikasi secara kasat mata, secara dohir. Karena kan al itu kan kelihatan. Kalau tanwin kan harokat, nggak bakal kelihatan dalam realita kitabnya gitu ya. Nah, al itu kan kelihatan ya. Contoh al-hulamu, berarti ini lafadz hulam yang ada alnya. Nah, kalau al-hulamu Zaidin itu nggak mungkin. Al-hulamu Zaidin nggak mungkin dia susunan idhofah. Karena apa? Karena ada alnya gitu kan. Al ini tuh menghalangi dia untuk menjadi mudhof. Contoh di sini ya. Contohnya mungkin kayak yang tadi di bawah. Kan kalau kitab kuning itu nggak ada harokatnya gitu ya. Seperti ini nih. Nah ini nanti nggak mungkin bisa menjadi pasti ini bukan susunan idhofah gitu loh. Karena ada alnya. Dan ini kita bisa tahu tanpa harus apa ya, lebih mudah lah identifikasinya. Karena kelihatan mata al gitu loh. Karena kelihatan mata yaitu al. Seperti itu ya. Ya, ini mungkin sudah terakhir ya, pembahasan terakhir yang sudah kita bahas bahwa dalam nahwu ya, ringkasannya pertemuan yang pertama sampai yang sekarang itu kita tuh udah membahas pertama kalam ya. Kalam, kemudian kalam itu ya apa namanya? Tentang susunan kalimat itu sendiri ya. Ya, intinya kita belajar nahwu lah diantaranya untuk bisa memahami kalam gitu ya, yaitu susunan kalimat bla 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 menjadi satu kitab itu ya kalam 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 semua itu intinya gabungan beribu-ribu kalam gitu loh. Dan kalam itu kalau enggak kata kerja dengan subjek ya fiil dengan mubtada dengan khobar gitu loh. Kemudian kalam, dari bab kalam itu nanti berbagai variabel ya. Maksudnya yang pertama dari sisi apa ya, komponennya lah, aksamnya ya mungkin ya. Aksamnya yaitu ada isim, ada fiil atau huruf, yaitu komponen yang membuat sebuah kalam.
Kemudian ada sifat dari kalimat per kalimat itu ya, ada yang nakiroh. Nakiroh itu umum, ada yang ma'rifah. Ma'rifah itu khusus, spesifik ya, nama orang misal, atau yang ada alnya lah, seperti itu. Setelah itu nanti masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah kalam yang awalnya susunan bahasa Arab, susunan perkataan gitulah, kalimat ya, yang diawali dengan isim gitu loh, yang diawali dengan kalimat isim. Itu nanti disebut sebagai ismiyah. Nah, ismiyah ini nanti bentuknya apa? Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah ini nanti komponennya lagi-lagi ya mubtada dan khobar. Nanti di dalamnya ada perusak dari susunan mubtada khobar. Ya ada apa namanya? Eh, kana ya kan? Ina sama zona itu. Perusak dari mubtada dan khobar. Oh, sebelum jumlah ismiyah kita bahas i'rab ya. I'rab dulu. I'rab dengan berbagai alamat dan definisi istilah-istilah di dalamnya. I'rab itu ada rafa, ada nasab, ada jer, ada jazm, dan rafa alamatnya apa aja, setiap alamat mempunyai tempat, sampai seterusnya itu ya. Dan istilah di dalamnya ada isim mufrad, kalimat tunggal, isim tasniyah, kalimat yang menunjukkan dua, kemudian ada jamak itu ya, kalimat yang menunjukkan banyak, ada jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak dan lain sebagainya. Lalu setelah itu baru jumlah ismiyah. Nah, setelah jumlah dan dari sini ini tuh yang apa namanya ya? Umdah lah, inti lah, mubtada, khobar, fa'il ya. Di dalamnya juga disebut fa'il juga nanti ada. Oh, fa'il itu nanti di kalimat jumlah fi'liyah, sorry ya. Jumlah fi'liyah, lalu jumlah fi'liyah yaitu susunan yang di dalamnya diawali dengan kalimat fi'il yang di dalamnya dibahas tentang kalimat fi'il dengan fa'ilnya lah. Tentu dengan maf'ul kalau memang dia termasuk dari fi'il muta'addi. Nah, di dalam ini nanti variabel pembahasannya ada fa'il, pelaku, ada maf'ul, objek, ada apa lagi ya? Banyak intinya ya. Naibul fa'il pengganti ya kan, naibul fa'il pengganti dari fa'il itu sendiri, yang tadinya maf'ul jadi fa'il disebut sebagai naibul fa'il, yang itu berupa kata pasif ya, bukan kata aktif pasifnya, dipukul gitu ya, semisal memukul sama dipukul kan berbeda itu. Doroba berarti memukul, kalau dipukul duriba, dibedakan harokatnya untuk menunjukkan makna atau kata pasif, seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu nanti ada bab tentang fudlah. Fudlah ini lebihan, keterangan tambahan, tidak jadi pokok sebuah susunan kalimat gitu. Yaitu apa? Ada hal untuk menunjukkan keadaan, ada tamyiz untuk menjelaskan kata yang masih samar, biasanya berupa ukuran, bilangan, jumlah dan lain sebagainya, takaran lah, atau makna-makna yang masih samar. Nanti ada istisna, konsep untuk mengecualikan, ada ini yang belum saya bahas sebelumnya dalam bab terakhir ini ya, dan saya mumpung ingat, yaitu tentang munada ya. Munada tapi bukan di fudlah sebenarnya, tapi itu sendiri. Munada adalah konsep di mana kita ingin memanggil seseorang ya. Semisal hai, wahai Zaid misal, atau wahai temanku lah. Itu tuh disebut sebagai munada babnya, bab nida ya. Babnya bab nida, apa namanya ya, nida itu nanti pakainya huruf gitu ya, adawat lah, peranti gitu ya, ada ya, ada hamzah, ada lain-lainnya. Yang paling sering itu ya, yaitu wahai ya, wahai nabi gitu ya, makanya ya nabiyu biasanya gitu ya, ya ayyuhan nabiyu,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Seperti itu. Nah, contohnya ya nabiyyu semisal itu untuk menunjukkan memanggil ya, memanggil seorang nabi atau seseorang gitu lah, nggak harus nabi. Contohnya di sini nabi ya ayuhan nabiyyu itu untuk memanggil nabi. Lalu munada ini kebanyakan nanti ada irobnya masing-masing. Kebanyakan ya bukan nasab ya, tapi nanti ke marfu ya, ke rofa, mabni rofa, mabni rofa. Itu munada. Waduh, hilang lagi. Nah, yang terakhir nanti yang idofa tadi ya. Sebenarnya idofa itu petikan aja. Yang asli itu ada 3 ya. Ada disebabkan huruf jer sehingga dia harus majrur selamanya. Kemudian ada juga yang harus idofa karena idofa ya kan. Kemudian ada karena mengikuti lafadz sebelumnya, seperti itu ya. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan karena materi sudah kita pelajari semuanya. Dan mungkin besok tinggal ini ya, menguji sebatas mana pemahaman kita dalam belajar ini ya. Halo? Oke, Kak. Oke. Mungkin nanti besok saya akan chat dan saya akan kasih teks sehingga nanti kita bisa mempraktekkan sedikit-sedikit untuk di pertemuan terakhirnya, Kak. Oke, Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.